Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara Jemaat? Apakah masih tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan sukacita? Kiranya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan beribadah menggunakan lagu-lagu yang sudah di-share di grup. Dan dari awal sampai akhir kita akan menikmati ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Malam hari ini kita mulai ibadah dengan kita siapkan hati pikiran kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian pembuka dari NKB 104 bait 1 dan baitnya yang kedua. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita nyanyikan bait yang kedua. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami ada di rumah kami masing-masing dalam persekutuan jemaat-Mu, gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam persekutuan kami bersama seisi rumah kami. Malam ini kami akan memulai ibadah rumah tangga di hari Kamis 25 Juni 2020. Tuhan bersama dengan kami dari awal sampai dengan akhir, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 104 bait 3 dan baitnya yang keempat. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku
akan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita nyanyikan bait yang keempat. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami rindu dan siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menopang kami, yang mempersiapkan kami untuk menghadapi segala perubahan yang ada di sekeliling kami. Ini kami ya Tuhan, mari berfirmanlah bagi kami, topang dan kuatkanlah kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami diberikan pemahaman yang benar. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang datang menyapa kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru, terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Yesaya pasal 54 kita baca ayat 7 sampai ayat 10. Bapak Ibu yang sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, silakan mengikuti dari rumah masing-masing dan saya akan baca untuk kita semua. Yesaya 54 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita malam hari ini, ready to change, bersiap untuk menghadapi
perubahan. Dalam kehidupan kita segala sesuatu bisa saja berubah. Situasi bisa saja berubah, keadaan bisa saja berubah, bahkan manusia sekalipun bisa saja berubah. Ada yang mengharapkan keadaan atau saat-saat sekarang ini, saat-saat yang begitu sulit, ada yang mengharapkan untuk kembali kepada saat-saat dulu di mana kita belum menghadapi situasi atau kondisi yang sulit sama seperti sekarang ini. Ada yang ketika saat ini menghadapi harga-harga barang yang melonjak naik, lalu ada yang katakan ingin kembali kepada situasi di mana dulu harga-harga barang masih terjangkau. Ada yang berkata bahwa ketika menghadapi situasi yang sulit saat ini, ada yang ingin kembali ke masa lalu, di mana di masa kecil yang belum menghadapi masalah, yang belum ada persoalan, dan begitu nikmatnya menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita segala sesuatu bisa saja berubah. Bahkan manusia pun bisa saja berubah. Hari ini dia berkata A, namun besok bisa saja dia berubah berkata C. Dan saat ini ketika kita yang ada di tahun 2020, dari awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2020 ini, kita masih dihantui dengan mewabahnya virus Corona COVID-19. Bahkan saat ini gereja sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu belum pernah atau tidak pernah kita lakukan, tetapi saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan asing yang tentunya sebelumnya kita belum pernah lakukan ini. Saat ini ketika kita mau untuk beribadah di gedung gereja, ataupun kita memasuki pusat-pusat perbelanjaan, kita harus mengukur suhu tubuh. Kita harus mencuci tangan. Kita dilarang untuk saling berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki, berpelukan. Saat ini kita harus membiasakan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Menggunakan masker, lalu kemana-mana kita harus membawa hand sanitizer. Bahkan saat ini masker sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ada yang menggunakan wajah atau separuh dari hidung sampai ke mulut. Ada yang menggunakan masker dengan bahan-bahan tenun daerah. Ada yang menggunakan masker dengan gaya-gaya etnik tertentu. Ada yang menggunakan payet-payet di maskernya. Dan masker sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana gereja saat ini mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menghadapi perubahan, atau di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menyebutnya sebagai adaptasi kebiasaan baru. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana gereja Tuhan GKO Bekasi 1 mempersiapkan diri untuk menghadapi angin perubahan, untuk menghadapi perubahan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, ini spanduk
tentang tata cara dan ketentuan mengikuti ibadah selama berada di lingkungan gereja. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan, dan tempat cuci tangan sudah disediakan di depan gedung gereja, di halaman gereja. Lalu kemudian yang ketiga, kita dalam tempat duduk dalam beribadah, kita menjaga jarak minimal 1 meter, dan itu sudah diatur. Ya, kita lihat. Nah, ini salah satu contoh persiapan yang sudah dilakukan oleh Gereja Tuhan GKO Bekasi 1 untuk mempersiapkan jemaat menghadapi perubahan, new normal atau adaptasi kebiasaan baru, sehingga posisi duduk jemaat pun akan diatur berjarak 1 meter dengan yang lain. Kemudian yang berikut, yang keempat, ada pengecekan suhu tubuh setiap kali kita masuk di ruang ibadah. Kita akan beribadah, kita harus mengecek suhu tubuh. Dan kemudian yang kelima, kita diminta untuk menghindari kontak fisik secara langsung atau tidak bersalaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita karena sudah 3 bulan kita tidak berjumpa, 3 bulan kita tidak saling bertemu di gedung ibadah, lalu kita keceplosan ya. Biasanya sudah kangen, kita sudah lama tidak bertemu, lalu kita ketemu dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja dan kita berpelukan, cipika-cipiki. Itu diharapkan kita menghindari untuk itu. Ya, cukup dengan gaya namaste, tangannya di dada dengan memberikan salam. Dan yang keenam, selesai ibadah langsung membubarkan diri, langsung pulang dengan terus menjaga jarak. Jaga kebersihan demi kesehatan bersama. Dan Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang mungkin merasa kondisinya kurang fit, silakan Bapak Ibu, kami harapkan untuk jangan dulu datang beribadah di gereja, tapi Bapak Ibu yang di rumah bisa beribadah secara online. Dan inilah yang sedang dipersiapkan oleh Gereja Tuhan GKO Bekasi 1 saat ini. Nah, di depan juga kita akan siapkan, kita sedang mempersiapkan untuk tempat duduk jemaat, sehingga Bapak Ibu yang datang beribadah, kita berusaha untuk memberikan senyaman mungkin. Kita beribadah, kita mendapatkan kepuasan rohani, dan juga kita mendapatkan kesehatan bagi jasmani kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika nanti kita yang saat ini berencana untuk tanggal 5 Juli nanti kita sudah mulai beribadah di gedung gereja, kita berharap ke depan kita terus beribadah dengan sukacita. Jam ibadah masih tetap jam 9 pagi dan jam 6 sore. Jam 9 pagi dan jam 6 sore kami menghimbau untuk saudara-saudara yang berusia remaja ataupun pemuda, saudara-saudara bisa mengambil bagian di ibadah minggu sore jam 6 sore. Dan Bapak Ibu lansia dan anak-anak sekolah minggu kami juga harapkan untuk tetap beribadah dari rumah sesuai dengan arahan dari pemerintah dan juga dari PGI dan gereja-gereja di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau melihat ketika kita sebagai gereja Tuhan dipersiapkan untuk menghadapi perubahan, siapkah kita untuk menjalani perubahan ini? Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di perkantoran, Bapak Ibu juga akan mengalami perubahan yang sama. Ya, yang biasanya masuk
Tetapi hari ini, saat ini mulai dibagi dengan dua gelombang. Ada kantor yang membuat jadwal, jadi tidak setiap hari masuk. Hari ini masuk, besok libur dan berganti-gantian. Dan dengan peraturan seperti ini, kita berusaha untuk tetap berlangsung aktivitas seperti biasa, tetapi kita juga menjaga kesehatan. Sekarang ini kita berusaha berjuang melawan virus corona yang masih mewabah dari bulan Maret masuk ke Indonesia sampai hari ini. Kita masih terus dihantui dengan jumlah yang tidak sedikit pasien yang sudah terjangkit positif virus corona. Kita yang bertubuh sehat, kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita yang punya sakit bawaan, ya, kita yang punya sakit gula atau sakit kolesterol, tekanan darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang lain, penyakit asma dan lain sebagainya, kita diminta untuk tetap menjaga kesehatan kita. Karena apa? Karena kita juga beribadah kepada Tuhan. Selain kita beribadah kepada Tuhan, kita juga diminta untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang mengajarkan kita bagaimana kita sebagai gereja Tuhan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Karena ada banyak jemaat yang bertanya-tanya, sampai kapan Tuhan virus ini akan berakhir? Dulu ada yang memprediksi sampai bulan Juli, ada yang memprediksi sampai akhir tahun, ada yang memprediksi bahkan sampai tahun depan. Kita tidak tahu. Bahkan sekolah pun saat ini masih tetap, yang ada di zona merah masih tetap bersekolah dari rumah. Yang ada di zona kuning dan zona hijau diizinkan untuk bisa sekolah di gedung sekolah, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ada yang bertanya, sampai kapan kita harus terus berhadapan dengan situasi seperti ini? Ada yang katakan, siapa yang kuat bertahan, dia yang akan tetap survive, dia akan tetap bertahan. Tapi siapa yang tidak kuat bertahan, maka dia akan dengan gampang terserang penyakit. Maka saat ini Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita, kita siapkan hati kita untuk menghadapi perubahan ini. Yesaya 54 ayat 7 sampai ayat 10. Kalau kita baca secara lengkap, Yesaya 54 ini berbicara, Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop perjanjian damai dengan Sion. Bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan tentang perubahan setelah Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuat ke tanah pembuangan di Babel. Tuhan membuat satu proses kehidupan bangsa Israel yang begitu panjang selama 70 tahun. Mereka dibuang, dijajah oleh Babilonia. Tetapi firman Tuhan katakan hanya sesaat lamanya. Berarti 70 tahun di mata Tuhan hanya sesaat. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, secara manusia, hitung-hitungan kita manusia, 70 tahun itu merupakan satu masa yang begitu panjang. Bahkan kalau kita baca Yeremia yang sezaman dengan Nabi Yesaya, tuliskan bahwa ada nabi-nabi yang palsu yang mulai muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang begitu lama menantikan, tidak ada perubahan, tidak ada pembebasan dari Allah. Maka muncullah nabi-nabi yang menubuatkan bahwa
tidak akan lama lagi kalian akan dibebaskan. Tetapi firman Tuhan kemudian katakan, rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku bukan rencanamu. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memproses bangsa Israel 70 tahun dijajah oleh Babilonia. Tapi Tuhan katakan hanya sesaat lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menghadapi 3 bulan virus corona. Bagaimana? Apakah kita masih kuat bertahan? Kalau bangsa Israel dicobai, diproses 70 tahun. Saat ini saudara dan saya sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita saat ini diproses Tuhan, dibentuk, diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan ini baru 3 bulan, tetapi kita sudah mulai kelihatan ada dampak-dampak yang begitu besar. Ada dampak yang orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaannya. Ada dampak orang yang sudah mulai terkena secara langsung virus corona. Ada dampak orang yang sudah mulai berkurang penghasilannya. Ada dampak orang yang sudah mulai berusaha untuk survive, untuk bangkit. Dia berusaha dengan apa? Dengan segala cara. Ada yang menjual jasa, ada yang menjual barang-barang peralatan rumah tangga, ada yang dengan usaha catering, ada usaha laundry, ada begitu banyak usaha orang untuk tetap bertahan di tengah-tengah virus ini. Bayangkan baru 3 bulan, sementara Israel dijajah 70 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini katakan 70 tahun hanya sesaat. Lalu bagaimana ceritanya dengan 3 bulan ini? Di mata Tuhan, proses ini belum seberapa. Bagaimana mungkin saya katakan, bagaimana mungkin pendeta katakan belum seberapa, sementara sudah kelihatan, bahkan bangsa ini pun sudah mulai kelihatan. Akhirnya mulai dilonggarkan karena mau tidak mau, terima tidak terima, kita harus, istilah saya meminjam istilah Presiden Jokowi, kita harus bersahabat dengan virus corona ini. Maka dimulailah new normal, dimulailah adaptasi kebiasaan baru, beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap menjaga supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat. Bapak Saudara, mari kita lihat bahwa ternyata proses dari Tuhan membentuk saudara dan saya untuk kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan di ayat 8 firman Tuhan katakan begini. Di ayat 8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi, ada kata tetapi di sini. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Tetapi dalam kasih setia abadi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 9 Tuhan katakan, firman Tuhan membandingkan dengan keadaan di zaman Nabi Nuh. Keadaan di zaman Nabi Nuh ketika saat itu Nabi Nuh yang di dalam bahteranya, dalam kapalnya, selama bertahun-tahun dia dalam kapal itu, dia bersama seisi rumahnya, dia, istrinya, anaknya, mantunya, dan juga dengan semua ternak-ternak, binatang-binatang berpasang-pasangan yang diselamatkan oleh Tuhan, dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Ketika banjir itu, ketika air bah itu mulai surut, Nuh harus berusaha menyesuaikan kehidupan yang baru. Ketika kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara,
ketika Nuh mulai membuka kapal itu, dia melihat tidak ada sesuatu pun. Dia melihat tidak ada sesuatu apapun di luar, karena semuanya sudah dibinasakan, semuanya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Dia harus menyesuaikan sesuatu yang baru. Tetapi Alkitab mencatat ada satu langkah yang dilakukan oleh Nuh ketika dia membuka pintu kapalnya. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 8, di sana dikatakan, setelah air bah itu surut, Nuh membuka kapalnya. Yang dia lakukan adalah dia membangun mezbah untuk Tuhan. Dia mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nuh tidak melupakan Tuhan. Ketika dia memulai sesuatu yang baru, sebagai orang yang takut akan Tuhan, Nuh mempersiapkan imannya untuk menghadapi sesuatu yang baru. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika kita mulai menghadapi sesuatu yang baru, kita membuka pintu rumah kita. Yang tadinya kita hanya di dalam rumah saja, lalu kemudian kita mulai membuka pintu rumah kita dan kita keluar beraktivitas di luar. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari kisah Nuh. Nuh membuka pintu kapalnya dan dia memulai dengan membuat korban, membangun mezbah kepada Tuhan. Dia melihat bahwa hubungannya dengan Tuhan ada di atas segala-galanya. Dan di ayat 9 Tuhan katakan, dia bersumpah untuk tidak lagi menghukum bumi dengan air bah. Karena apa? Karena persembahan korban yang dipersembahkan oleh Nabi Nuh kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita diperhadapkan dengan suasana yang baru, situasi yang baru, mari kita bangun mezbah kita dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ayat 10 firman Tuhan lebih menguatkan kita. Saya baca bagi kita semua. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Sekalipun virus corona tetap ada di depan kita, sekalipun virus corona masih menghantui kehidupan saudara dan saya, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Kita mempersiapkan hati kita membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Bangun mezbah kita dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kita menghadapi new normal ini, kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini, karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari saudara dan saya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita persiapkan hand sanitizer di tas kita. Kita persiapkan masker di rumah kita, mungkin bahkan di tas-tas kita. Kita persiapkan disinfektan di rumah kita. Kita persiapkan gedung gereja kita. Kita persiapkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, kita juga mempersiapkan sesuatu yang bersifat abadi dan kekal. Hubungan dengan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita bangun mezbah dengan Tuhan. Mari kita beribadah kembali. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun virus corona ini masih tetap menghantui. Saudaraku, Daud bermazmur kepada Tuhan. Mazmur 23 yang tidak asing lagi bagi kita. Tuhan adalah gembalaku. Dalam penyertaan Tuhan, dia merasakan aman, nyaman. Tetapi
Dalam penyertaan dengan Tuhan, Daud tidak bisa mengingkari ada lembah kelam yang harus dia alami. Saudaraku, saat ini Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, tapi lembah kelam virus corona ini tetap harus kita hadapi. Kita hadapi di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki new normal, adaptasi kebiasaan baru. Tetap sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan sebagai respon dari firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 184. NKB 184 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Kita nyanyikan bait yang kedua. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memelihara kami. Walaupun dari awal tahun 2020 di bulan Maret sampai di bulan Juni hari ini, di akhir bulan Juni hari ini, dan kami belum tahu sampai kapan virus corona ini terus menghantui kami, masih terus mewabah, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus dipersiapkan, mempersiapkan diri kami untuk menghadapi new normal, untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin baru bagi kami, yang selama ini kami belum pernah melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Tetapi kami juga tidak lupa mempersiapkan iman kami, agar kami tetap kuat, teguh berdiri di dalam Tuhan. Kami sudah mempersiapkan jasmani kami, tapi kami juga mempersiapkan rohani kami. Sebagaimana firman Tuhan malam hari ini, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Tuhan berkati gerejamu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memulai new normal ini. Kami berdoa, Tuhan, mari Bapa, bantu kami semua sebagai gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKO Jemaat Bekasi 1 yang saat ini juga sedang mempersiapkan segala sesuatu, fasilitas untuk kami memulai kembali beribadah di gedung gereja yang rencananya, kalau Tuhan berkenan, kami akan lakukan ibadah di gedung gereja
di tanggal 5 Juli 2020. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah kepala gereja yang kami layani. Kami tetap berseru-berserah memanggil nama Tuhan. Biar Bapa dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Bapa terus memberkati, mempersiapkan kami semua sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, 317 kepala keluarga yang ada dalam segala usaha pekerjaan mereka. Mereka yang saat ini terus berjuang untuk melawan virus corona ini. Mereka yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang kehilangan penghasilan, Tuhan topang. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka, Tuhan memperhatikan kehidupan jemaat-Mu. Segala usaha jemaat Tuhan, baik itu usaha catering, usaha laundry, usaha jual beli peralatan rumah tangga, kami berdoa Tuhan segala usaha yang dilakukan oleh gereja Tuhan berkenan memberkati. Bahkan sampai pada ojek online yang dilakukan oleh gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati setiap usaha dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani gereja-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi kostor tata usaha. Tuhan berkati kami semua. Pengurus Yayasan Barzilai, Tuhan juga berkati. Bapa, mempersiapkan kami, setiap hamba Tuhan, agar kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, untuk kami melakukan bagian-bagian kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk setiap keluarga yang berjuang untuk menyekolahkan, melanjutkan pendidikan putra-putri mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bapa, mari Engkau buka jalan, Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkan, sehingga gereja-Mu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan lingkungan kami, bangsa dan negara kami, kota Bekasi ini, kota di mana kami tinggal, kami diam, kami melayani Tuhan di dalamnya, kami beribadah di dalamnya. Tuhan berkati pemimpin yang ada, dari presiden sampai RT RW. Kami berdoa Tuhan beri hikmat bagi mereka, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Kami sama-sama keluar dari persoalan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kapanpun waktu Tuhan yang Tuhan tentukan sendiri, virus ini akan diangkat, akan ada penawarnya, obatnya. Saat ini saudara-saudara kami yang saat ini sedang meneliti, berjuang untuk menemukan obat bagi virus corona ini, untuk mengatasi virus corona ini. Kami tetap berserah dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau beri hikmat bagi mereka, agar mereka pun tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, mereka boleh melakukan bagian mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Dan persembahan syukur jemaat Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening gereja yang sudah di-share di grup WhatsApp.
ataupun Bapak Ibu bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing agar majelis akan menghampiri Bapak Ibu di rumah dan untuk menerima persembahan dari jemaat. Atau bisa juga Bapak Ibu datang ke gereja sebentar untuk meletakkannya di dalam kotak persembahan, kotak kaca yang ada disediakan di ruang konsistori gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita malam hari ini saya ambil dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat. Kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari NKB 164. NKB 164 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita doakan persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sumber berkat dan kehidupan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk suka duka yang Tuhan izinkan kami alami. Malam ini dalam ibadah rumah tangga, kami sudah mempersiapkan persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan melalui gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan dari jemaat Tuhan yang akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, khususnya di dalam gereja-Mu GKO Jemaat Bekasi 1. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian pengutusan NKB 201. Kita nyanyikan NKB 201 bait 1 dan baitnya yang kedua.
yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kita nyanyikan bait yang kedua. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di jalan hidup kita selalu akan ada perubahan. Tetapi pertanyaannya, siapkah saudara dan saya untuk menghadapi perubahan itu? Ready to change. Mari kita hadapi new normal, adaptasi kebiasaan baru dengan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu sudah kita siapkan. Masker, hand sanitizer, disinfektan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, sudah kita siapkan, sudah kita lakukan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, hubungan kita dengan Tuhan, mesbah kita dengan Tuhan, tidak boleh terlupakan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, jalanilah kehidupan dengan penyertaan Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita malam hari ini telah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita jalani, kita siapkan diri kita untuk kembali beribadah di gedung gereja di tanggal 5 Juli 2020. Jika Tuhan berkenan, kita doakan supaya semuanya persiapannya boleh berjalan dengan baik. Kita tetap ada dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin.